Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tugas 4 pengantar ekonomi pembangunan. Baiklah, saya akan langsung ke pertanyaan nomor 1. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, baik kota dan kabupaten? Berdasarkan produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dapat kita lihat dari harga berlakunya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Sedangkan berdasarkan harga konstan, kenaikan hanya terjadi pada tahun 2018 sampai 2019. Baik itu di kabupaten kota atau Provinsi Bengkulu. Namun, pada saat memasuki tahun 2020, tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang cukup drastis, dikarenakan datangnya wabah COVID-19 menyerang Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu. Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan domestik regional bruto pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan yang cukup baik, di mana menyentuh kisaran 4 sampai 5%. Hal ini sudah cukup baik bagi provinsi yang sedang berkembang. Namun, ketika memasuki tahun 2020, laju pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto mengalami penurunan, terutama di daerah Provinsi Bengkulu dengan indeks 0,02%. Kabupaten Sluma minus 0,01, Bengkulu Tengah 0,06, dan Kota Bengkulu minus 0,25. Maka dapat kita simpulkan, provinsi mengalami perkembangan yang cukup baik. Namun, ketika memasuki tahun 2020, seiring dengan masuknya wabah COVID-19, mengalami penurunan yang cukup drastis, khususnya di berbagai kota atau kabupaten di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 yaitu, bagaimana tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu? Untuk tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu atau di Provinsi Bengkulu dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan ketika menginjak tahun 2020 menjadi meningkat pesat. Hal ini dikarenakan wabah COVID-19 yang berdasarkan Gini rasio tingkat kemiskinan di provinsi atau Kabupaten Bengkulu mencapai angka 15%. Hal ini diperkuat dari data BPS, di mana indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kota Kaur, indeks kemiskinan sebesar 4,14, Kabupaten Kepahiang sebesar 2,54, Buko-Buko 2,19. Sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan masih mengalami sideways. Jadi, dapat kita simpulkan tingkat keparahan kemiskinan tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang baik. Namun, memasuki tahun 2020, tingkat keparahan kemiskinan meningkat lagi atau naik. Ini dikarenakan datangnya wabah COVID-19 yang menyerang Indonesia, terutama Provinsi Bengkulu, yang mengakibatkan sektor-sektor perdagangan atau sektor-sektor usaha banyak yang tutup, seperti perusahaan banyak tutup, pedagang-pedagang
banyak yang ditutup, dan dengan ditutupnya perusahaan atau usaha-usaha sehingga banyak pekerja-pekerja yang diberhentikan. Akibatnya tingkat pendapatan atau pemasukan bagi setiap orang menurun hingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di saat tahun 2020. Ya, cukup sekian video pembelajaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada pagi hari ini. Atas kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih.